tiền ham nhi nghe ham nhi với liệu chứ Namanya mau diganti siapa? Ganti aja. Kalau ibarat FGW, bilang BPI Majenang berarti. Dan kami lalu BPI Majenang. Sukacita puji Tuhan. Saya excited sekali berada di antara para wanitanya Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah kita sudah hadir para pengurus pusat departemen wanita Gereja Bethel Indonesia, ketua-ketua Korda dan ketua-ketua BPLN beserta seluruh jajaran pengurusnya, pengurus Korwil, para ibu gembala dan ketua-ketua WBI lokal yang merupakan ujung tombak kegerakan wanita Gereja Bethel Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah Natal Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia. Senin 16 Januari 2023 yang dilaksanakan di Gereja Bethel Worshipper Family Church Jakarta Barat. Yang pada hari ini kita laksanakan secara hybrid dengan tema Yesus datang mengubah jalan hidupku. Sebelum kita memulai ibadah Natal hari ini, saya mengundang dengan hormat Bendahara Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia, Ibu Pendeta Muda Laura Garcia untuk membuka ibadah Natal kita di dalam doa. Saya persilahkan. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, kami siap diberkati lewat ibadah Natal Wanita Bethel Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, ada di tempat ini, ada di rumah-rumah dimanapun wanita-wanita berada mengikuti acara ibadah Natal ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, kami siap untuk diberkati. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada siang hari ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus turun atas setiap pelayan-Mu sehingga ibadah Natal ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lewat ibadah Natal hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Laura. Saya percaya hari ini sukacita Natal ada di tengah-tengah kita. Dan ibadah Natal hari ini akan diawali dengan pertunjukan musik angklung dari Korda WBI Jawa Tengah dan Korda WBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita saksikan yang satu ini.
Shalom. Ibu-ibu semua yang terkasih, haleluya. Apa kabar kita semuanya dan sukacita hari ini? Amin, haleluya. Kita boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus
Yesus Tuhan. Kami siap Tuhan menaikkan pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kami online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berkat-Mu akan tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu akan tetap sama Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Kami percaya para wanita Allah akan diberikan kuasa daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Amin, serukan. Maaf Ibu, ke-mute dari sana Bu. Zoom PPWBI-nya. Mama panggil Mama. Zoom PPWBI-nya Zoom PPWBI-nya ke-mute. suara. Zoom PPWBI-nya ke-mute Bu, maaf. Yo. Ya. Kristus sang ajar.
service yang akan 7 lilin ini akan dinyalakan oleh Ibu Ketua dari PPWBI, para penasehat dan para ketua-ketua bidang dan ibu-ibu lainnya. Saya mengundang untuk Ibu Ike, Ibu Nuni, Ibu Lena, Ibu Silvani, Ibu Dora, Ibu Evelyn dan Ibu Yani untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin candlelight. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggal terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tak terasa kami megang, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang telah, ingatlah dunia, ingatlah dunia yang, ingatlah dunia yang telah, ingatlah dunia yang telah, ingatlah dunia yang telah, ingatlah dunia yang telah. Kami seluruh pengurus Pusat Wanita Bethel Indonesia mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023
kepada seluruh wanita Betel Indonesia di Indonesia dan luar negeri. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada kesempatan sore hari ini juga kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita akan sama-sama satukan hati kita. Kita percaya dimanapun kita berada, di sana hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Kita berdoa dan kita percaya Tuhan mendengar segala doa yang kita naikkan dengan segenap hati kita. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami mengucap syukur. Engkau adakan hari ini bagi kami. Kami boleh merayakan dan bersama-sama bersuka cita dalam ibadah Natal Wanita Betel Indonesia. Tuhan, biar tema Natal pada sore hari ini, pada tahun ini, sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sudah datang dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah sendiri pribadimu yang luar biasa mengubahkan jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami seluruh wanita Betel Indonesia, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, disatukan hati kami Tuhan, untuk kami menjunjung tinggi Engkau Yesus. Engkau saja pribadi yang luar biasa, yang berdaulat dan memerintah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan pengurus pusat WBI, khususnya bagi para penasihat dan ketua kami Tuhan, ketua umum kami Ibu Yunike Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan Tuhan ada atas setiap hamba-hambamu. Juga setiap ketua yang ada bahkan seluruh staf. Satukan hati kami Bapa. Biar kami bekerja sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang disukakan. Engkaulah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan. Dalam program-program yang dicanangkan oleh PPWBI. Demikian juga dengan korda-korda yang ada Bapa. Engkau yang menyatukan hati setiap kami. Sungguh-sungguh kami tahu kepada siapa kami mengabdi, hanya kepada Yesus saja. Engkau saja yang ditinggikan di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap program yang ada. Tuhan, kami menginginkan kami melakukan semua seturut kehendak Tuhan. Biar apapun Tuhan yang Kau percayakan, kami boleh kerjakan dengan sepenuh hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Satukan Tuhan kami semua wanita Betel Indonesia, untuk kami sama-sama bekerja melayani Tuhan, dan kami bisa mengakhiri kehidupan pelayanan kami yang terbaik, dan kedapatan kami setia di hadapan-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan, kami perlu hikmat, kasih karunia daripada-Mu, pengurapan daripada-Mu yang terus menaungi kami Bapa, sehingga kami mengerjakan semuanya, bukan dengan separuh hati kami, tapi segenap kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami adalah milik-Mu dan bagi-Mu Yesus. Engkau disukakan akan setiap apapun yang kami kerjakan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk rencana ke depan kami. Ada kongres-kongres daerah yang akan dilakukan di setiap daerah yang ada. Tuhan, kami mohon damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Apapun yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang akan diambil, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengendalikan setiap acara Tuhan. Kami tolak segala perpecahan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan shalom Tuhan. Kami lepaskan kesehatian kasih Tuhan melingkupi setiap rapat-rapat kongres-kongres daerah dimanapun akan diadakan Bapa. Engkau sudah ada di hari esok kami. Dan Kau yang sudah mengendalikan semuanya boleh berjalan dengan sangat baik. Karena hadirat Tuhan dinyatakan. Pribadi Tuhan Engkau sendiri yang hadir dinyatakan kepada kami semua. Dan juga bagi kongres nasional yang akan kami adakan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Kami akan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Dan tolong kami, mampukan kami. Karena kami percaya kalau kami bekerja sesuai kehendak Tuhan. Maka terjadilah penyediaan Tuhan bagi kami. Apapun yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengadakannya bagi kami. Tolong kami untuk kami bekerja dengan giat, sungguh-sungguh Tuhan, untuk melaksanakan nanti kongres nasional. Semuanya datang, semuanya boleh beribadah dan diberkati, karena hadirat Tuhan dinyatakan. Engkau sendiri yang ditinggikan, dimuliakan. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam setiap pemilihan balon yang akan terjadi Tuhan, kami juga serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tahu persis siapa yang akan memimpin kami semua Tuhan. Dan Kau sudah menetapkan sendiri. Dan Kau sudah menentukan dan Kau sudah memperlengkapi hamba-hamba-Mu. Sehingga semua yang terpilih Tuhan boleh sama-sama
bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara lebih lanjut dari ibadah Natal ini ke dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran-Mu Kristus. Berbicaralah kepada kami, ubahkan hati kami. Kalau ada hati kami yang salah, ada sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan kami, biar melalui firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, sungguh-sungguh mengubah jalan kehidupan kami. Yesus, Engkau berbicara kepada kami semua. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami mungkin Tuhan, di dalam perjalanan maupun kami yang ada di tempat ini. Kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tolong Ibu Pendeta Yunike yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu Tuhan, sehingga Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya boleh disampaikan kepada kami. Kami mengerti, kami boleh merenungkannya, dan terlebih lagi kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan oleh pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau beracara lebih lanjut, dan terima kasih kami boleh menyampaikan permohonan doa kami ini, dan Roh Kudus Engkau akan menyempurnakan semua perkataan kami yang jauh dari kelemahan, tapi Engkau mengerti kami Tuhan, hati kami yang terus mengasihi Tuhan, yang terus kami mau berpaut kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini Tuhan, di dalam diri kami sesuai kehendak-Mu di surga. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami alaskan semua ini dengan penuh ucapan syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama sekali lagi kami ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan bahwa kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kedatangannya buat kita memberikan sesuatu yang sangat berarti. Kelahiran Tuhan Yesus bukan hal yang biasa-biasa, tetapi merupakan suatu anugerah yang terindah di dalam hidup kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, sehingga Dia menyelamatkan dunia ini lewat kasih Allah yang begitu besar. Sehingga semua yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, ibu-ibu yang saya kasihi hari ini, mari kita akan menjadi pribadi yang sangat menghargai arti kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kedatangannya tidak akan menjadi sia-sia, tetapi kedatangannya menjadikan sesuatu yang sangat berarti di hidup kita. Kedatangannya bisa mengubahkan hidup kita, dan lewat kehidupan kita banyak orang boleh diubahkan, terlebih mereka boleh mengenal kasih Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Kedatangan Yesus yang membawa orang-orang yang hatinya bersih dan rindu berjumpa dengan Mesias yang dialami oleh orang-orang Majus. Mereka datang mencari bayi Yesus. Orang-orang Majus adalah orang-orang cendekiawan yang berasal dari timur. Dan diperkirakan mereka adalah orang-orang bijak, ahli astronomi, penasehat para raja, dan tentunya orang yang mempunyai harta yang banyak. Kalau tidak, mereka tidak akan mengalami atau menjalani perjalanan yang sangat jauh. Dan ternyata memang bukan hanya 3 orang, pastinya mereka datang dengan rombongan. Ya. Dan perjumpaan dengan Yesus saat itu mengubahkan jalan hidup mereka. Mereka orang-orang yang tahu akan firman Allah. Mereka yang tahu tentang kitab-kitab para nabi. Mengenapi nubuatan atau janji Allah. Mereka dengan sungguh mencari bayi Yesus. Mengikuti tuntunan dari bintang itu. Dan bintang itu yang mengarahkan mereka sampai mereka bisa menjumpai Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus tentunya tidak biasa-biasa saja. Ada hal yang mereka kerjakan dan mereka korbankan untuk menemui bayi Yesus. Dan saya terlalu percaya ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami sukacita yang besar. Mereka mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan itu yang mengubah kehidupan mereka. Perjalanan yang jauh tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi sesuatu yang berarti. Dan kita tahu semua dari firman Tuhan, mereka diperingatkan Tuhan dalam mimpi supaya mereka tidak kembali ke Herodes. Dan mereka pun mengikuti perintah Tuhan itu. Dan apa yang mereka alami, tentunya ini merupakan kerinduan hati kita juga. Kita akan mengalami hal yang sama. Amin. Mengapa mereka bisa mengikuti atau punya niatan yang luar biasa untuk menjumpai bayi Yesus dan mengikuti pimpinan dari malaikat atau peringatan dari malaikat? Karena mereka setelah berjumpa dengan Yesus, mereka fokus kepada Kristus. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, fokus kepada Kristus, itu juga merupakan tema besar dari GBI tahun ini. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam hidup kita. Dan ini harus membawa perubahan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, kita tinggal di dalam kehidupan yang lama, tentu akan sia-sia. Yesus datang untuk mengubah hidup kita. Amin. Kita yang tadinya binasa, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Keselamatan yang kekal. Dan kita percaya waktu kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, kita fokus kepada Tuhan dan kita mencintai Tuhan, kita akan mengalami Yesus di dalam kehidupan kita yang mengubahkan hidup kita. Amin. Sebab itu kedatangan Yesus akan memberikan arti yang besar. Arti yang besar. Ketika para Majus memiliki kerinduan, itu juga menjadi harapan kami bahwa kita mempunyai kerinduan yang besar untuk selalu berjumpa dengan Yesus.
Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Yesus tidak akan kita mengalami perubahan hidup. Kita tidak akan menjadi terang, kita tidak akan menjadi berkat. Nah, untuk itu bagaimana sikap hati kita agar Yesus datang mengubah hidup kita? Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang percaya. Walaupun mereka menjumpai bayi Yesus di rumah biasa di desa miskin dari orang tua tukang kayu sederhana dan mendengar bahwa Yesus dilahirkan di kandang hewan, mereka tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tapi mereka percaya bayi itu adalah Mesias. Bayi Yesus itu adalah Mesias, orang yang diurapi Allah untuk menjadi raja yang kekal. Seringkali banyak orang mau percaya untuk hal-hal yang kelihatannya besar. Tetapi kita tahu bahwa Yesus lahir di tempat yang hina, di tempat yang sangat sederhana. Tetapi saya sangat kagum akan orang-orang Majus ini yang mau percaya bahwa bayi yang ada di tempat itu, di kandang itu, tempat yang tidak semestinya. Yesus lahir sebagai seorang raja, tetapi mereka percaya. Mereka percaya dengan sungguh bayi itu adalah Mesias. Bagaimana dengan kita? Kita tahu kata percaya artinya meyakini, mengakui bahwa sesuatu memang benar, nyata. Dan percaya itu merupakan suatu tindakan iman yang bisa dipercayai. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana di dalamnya ada keselamatan yang kekal. Amin. Keselamatan di mana kita telah diangkat dari dosa menjadi seorang yang dibenarkan. Kita percaya dengan sungguh bahwa kelahirannya itu sangat bermakna. Kita harus memiliki percaya yang sungguh. Yesaya 12 ayat 2 berkata, sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku, aku percaya kepadanya dan tidak takut. Karena Tuhan adalah kekuatan dan pujianku, Dia telah menjadi penyelamatku. Ibu-ibu yang kekasih, seringkali kita memakai akal pikiran kita untuk mempercayai sesuatu. Sadar atau tidak sadar hidup kita dikuasai oleh pikiran. Pikiran yang baik maupun tidak baik. Untuk memiliki hati yang percaya. Percaya sungguh kepada Tuhan. Pola pikir kita harus diubah. Kita harus memiliki pikiran seperti Tuhan. Pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini yang akan menuntun kehidupan kita, menuntun pada kebenaran, menuntun sehingga kita mengalami perubahan hidup. Percaya kepada Dia, hidup Dia yang sudah datang, hidup di dalam hidup kita. Dan tentunya kita sekali lagi harus mengalami perubahan. Seorang yang percaya sungguh kepada Tuhan, ketika dia khawatir enggak dosa. Khawatir adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi kita tidak akan menjadi khawatir lagi ketika kita katakan, Yesus, Engkau ada di dalam hidupku. Engkau ada datang untuk aku. Yang tadinya tidak tenang, kita memiliki hati yang tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang tidak ada damai sejahtera ketika Yesus datang dan Yesus tinggal di dalam hidup kita, kita memiliki damai sejahtera. Karena Dia adalah Raja Damai. Amin. Dan ada sukacita yang besar yang menggantikan segala duka di dalam kehidupan kita, yang memberikan juga kita kekuatan. Memberikan kita pengharapan. Jadi ibu-ibu yang kekasih, mari kita memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Allah penyelamat kita. Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Allah yang mampu mengubah segenap kehidupan kita. Kuncinya kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan.
Mungkin hari ini ada keluargamu, ada suami anakmu yang sedang bermasalah. Mungkin sedang sakit. Kita percaya bahwa Allah, Yesus itu datang untuk mengubahkan kehidupan mereka juga. Dimulai dari perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita berkata, jangan khawatir nak. Yesus yang sudah mati buatmu. Yesus yang sudah berkorban. Tubuh dan darahnya yang akan memulihkan kehidupan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ibu-ibu yang saya kasihi. Iman ada saat kita bertindak. Saat kita melangkah. Kita ingat satu perempuan yang mengalami perdarahan yang luar biasa. Bukan hanya 1-2 tahun, belasan tahun. Tetapi waktu dia tahu bahwa Yesus datang, Yesus melewati kotanya. Dia mempunyai keinginan yang sungguh. Dia katakan, asal aku menjamah jubahnya, ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dia percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dia. Dia percaya bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan dia. Sebab itu dengan hati yang sungguh, dengan iman yang teguh, dia datang menghampiri Yesus. Dan ketika dia menjamah, dia menjadi sembuh. Sekali lagi, hati yang percaya bukan kita berdiam diri, tetapi kita bertindak. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup ketika Yesus datang dalam hidup kita? Adalah jika kita memiliki kerendahan hati. Matius 2 ayat 11 berkata, mencatat ketika mereka tiba di mana Yesus berada, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, dan sujud menyembah dia. Walaupun para Majus adalah orang kaya dan terhormat, mereka merendahkan diri di hadapan Yesus. Kita semua tahu ayatnya bahwa Allah membenci orang yang congkak, orang yang sombong. Peristiwa kelahiran Yesus. Yesus memakai orang-orang yang mempunyai kerendahan hati. Benar? Sehingga mereka tidak memuliakan dirinya. Tetapi dari kehidupan mereka bisa menyembah, memuji Tuhan. Mereka tidak menjadi orang yang sombong. Mereka tetap memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati artinya dia siap untuk diubahkan Tuhan. Dia siap mengalami perubahan. Tapi orang yang sombong kayaknya susah ya untuk mengalami perubahan. Ngapain saya mesti dirubah? Ya udah saya begini ya begini, terima aja. Tetapi orang yang mempunyai kerendahan hati, dia akan berkata, Yesus, aku tahu engkau datang untuk mengubah jalan hidupku. Aku ini gak punya apa-apa. I'm nothing, Lord. But you are everything. Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu mari siapkan diri kita, hati kita untuk selalu memiliki kerendahan hati. Saya katakan sekali lagi, kita yang berada di tempat ini, dimanapun ibu-ibu berada, kita gak bisa apa-apa. Ya. Sebab itu biarkan kita senantiasa mau dibentuk oleh Tuhan. Proses pembentukan itu tidak mudah, bukan instan, bukan dalam sekejap. Tetapi harus melewati proses. Orang yang memiliki kerendahan hati dia akan berkata, aku siap Tuhan. Aku siap untuk selalu dibentuk. Karena aku tahu engkau akan mengubah jalan hidupku. Dan dia boleh berkata, aku sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk menjumpai manusia, menjumpai saya yang tidak ada apa-apanya. Sebab itu kita bisa bilang pada diri kita, jangan sombong, jangan sombong. Orang yang sombong tidak akan menerima berkat dari Tuhan, tidak akan mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 3 mencatat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah atau rendah hatinya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Sebab itu mari kita jangan banggakan kedudukan, gelar, jabatan, uang yang banyak, rumah yang besar. Karena semuanya fana. Tapi mari kita bermegah di hadapan Tuhan. Di dalam Allah saja. Amin. Saya percaya para wanitanya Allah. Wanita dalam Wanita Betel Indonesia memiliki kerendahan hati. Karena kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga. Yesus datang untuk mengubahkan jalan hidup kita. Untuk itu kita harus memiliki sikap hati yang mau menyembah. Sikap hati yang menyembah. Allah menerima orang yang mau sujud menyembah kepada Dia. Para Majus ini datang ke kandang itu. Dan kita baca bersama, mereka sujud dan menyembah. Mereka datang dengan hati yang tulus, dengan kerinduan yang sangat. Mereka datang sujud. Sujud itu pakai lutut. Waktu kita menyembah Tuhan, saya terlalu percaya orang Majus ini tidak tahan untuk tidak berlutut. Menyembah kepada Tuhan. Menyembah Raja yang mulia itu. Menyembah tadi dengan hati yang percaya bahwa Dia adalah Mesias. Menyembah sujud dengan kerendahan hati. Dan di saat kita menyembah Allah dengan segala ketulusan hati kita, kerinduan hati kita, kita akan mengalami hadirat Allah. Kita akan mengalami Dia di dalam hidup kita. Hadirat Allah memenuhi hidup kita. Amin. Saya teringat satu pujian. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Wow. Pagi tadi waktu saya menyiapkan, karena kembali mempersiapkan renungan ini, saya teringat lagu ini dan saya berkata, Tuhan, aku ingin hadirat-Mu selalu ada di dalam hidupku. Aku mau Yesus datang dan jangan pergi lagi. Tetapi tinggal di dalam hatiku, tinggal di dalam hidupku untuk terus bisa menuntun aku. Mengubah jalan hidupku. Wow, sangat sungguh indah hadirat Tuhan. Amin. Di hadiratnya ada sukacita. Di hadiratnya ada pemulihan. Di hadiratnya ada kemenangan. Di hadiratnya yang kuat kita akan mengalami perubahan hidup. Amin. Sebab itu mari kita selalu memiliki kerinduan hati untuk datang kepada Tuhan. Menyembah Dia. Bukan hanya di dalam doa kita saja, tetapi dalam segenap perilaku hidup kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Itu merupakan kata-kata pujian bagi Tuhan. Sehingga orang lain bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Karena apa? Yesus datang. Yesus tinggal. Yesus mengubahkan jalan hidup kita. Sekali lagi, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang berubah. Amin. Ibu-ibu mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan selalu? Saya yakin bahwa kita mau dan selalu mau datang untuk menyembah Dia. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia dengan sungguh hati. Karena kita tahu hanya Dia yang mampu menolong kita. Dan di saat kita menyembah kepada Tuhan, kita tahu kita akan memiliki sesuatu yang berbeda di dalam hati kita. Orang Majus datang menyembah pada Tuhan dan dia membawa persembahan.
Jadi waktu dia menyembah pada Tuhan, dia juga membawa persembahan kepada Tuhan yang sangat berharga. Emas, kemenyan, dan mur. Dari buku yang saya baca, emas itu melambangkan kemurnian, yaitu keilahiannya. Kemenyan melambangkan hidupnya yang harum semerbak. Mur melambangkan pengorbanan dan kematiannya, karena mur dipakai untuk merempahi jenazah. Orang Majus ini memberikan dan membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Yesus datang di dalam kehidupan kita dan kita mengalami kasih Tuhan, tentu kita tidak akan tahan untuk tidak memberi. Tuh. Orang Majus dengan kerinduan. Dan waktu dia mengalami perjumpaan Tuhan, ada kasih yang besar, dia memberikan semuanya untuk Tuhan. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa cinta, tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Yesus adalah kasih yang terbesar buat kita. Dan kita mengalami cintanya. Sebab itu mari kita memiliki juga sesuatu. Apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan ini bukan menjadi kebanggaan bagi kita. Tetapi bisa menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepadamu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin. Ketika kita bisa memberi, kita tahu Yesus yang ada di dalam hidup kita telah mengubah jalan hidup kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, waktu kita, kehidupan kita, harta kita untuk Dia. Yang terakhir, bagaimana sikap hati kita supaya kita bisa mengalami perubahan hidup atau Yesus mengubah jalan hidup kita. Tadi ketika kita memiliki hati yang percaya, ketika kita mempunyai kerendahan hati, ketika kita mempunyai hati yang mau menyembah dan hati yang dipenuhi dengan kemurahan, pastinya kita akan memiliki atau kita harus memiliki hati yang taat. Amin. Matius 2 ayat 12 mencatat bahwa orang Majus itu diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat untuk menempuh jalan lain dan tidak kembali untuk menjumpai Herodes yang berniat jahat. Ini menunjukkan kepekaan akan petunjuk Allah yang disusul oleh ketaatan akan perintah Allah. Ketaatan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Contoh yang paling gampang. Di sini banyak ibu gembala ya. Di sini juga banyak ibu-ibu yang kerja di marketplace. Mungkin ada yang menjadi pemimpin. Ketika Anda memiliki karyawan yang taat, karyawan yang rendah hati, karyawan yang bisa dipercaya, karyawan yang tidak hitung-hitungan, tentu kita akan mempromosikan dia. Kita akan memberikan kepercayaan dia lebih lagi. Ya. Tetapi bagaimana dengan karyawan yang malas, yang suka memberontak, tidak taat, komplain terus, kerja, melayani kalau ada imbalan, kalau enggak mau. Tidak menurut aturan. Kira-kira ibu-ibu semua sebagai pemimpin atau sebagai atasan mau mempromosikan dia? Pasti enggak mau. Ya. Dan kehidupan mereka pasti enggak diubahkan. Tetap begitu-begitu aja.
Tetapi waktu kita melihat anak buah kita taat, kita bilang, "Wah, Nak, engkau harus naik level. Engkau harus lebih lagi." Sebab mereka memiliki ketaatan. Mereka tadi memiliki kerendahan hati. Orang yang taat pasti memiliki kerendahan hati. Benar apa benar? Ya. Kita seringkali berkata, "Tuhan, aku mau diubahkan." Tapi waktu Yesus memberikan peraturan lewat firman Tuhan, mau nggak kita melakukan dan taat akan firman Tuhan? Yosua menjadi seorang pribadi yang berhasil karena dia taat akan perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Turuti firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil. Demikian juga di Mazmur 1. Ya. Sebab itu kita tahu bahwa Tuhan itu mau kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk dan diubah. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan hati yang taat." Orang Majus itu taat. Dia berani ambil resiko untuk tidak kembali ke Raja Herodes. Walaupun setelah itu Herodes marah dan terjadi pembunuhan bayi yang besar-besaran saat itu. Orang Majus taat sehingga Yesus bisa saat itu bisa diselamatkan. Walaupun kita tahu bahwa Yesus itu Allah yang berkuasa dan pasti Tuhan lindungi. Tetapi kita harus taat. Kemarin dan tadi juga kita berbincang-bincang sedikit waktu saat makan siang. Bicara kalau ibu-ibu senang bicara tentang body. Body. Mau yang kurus, mau jadi yang agak berisi itu kurus. Memang pakai terapi. Tetapi ada aturan-aturan harus taat. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus banyak olahraga. Ketika kita melanggar aturan, tubuh kita nggak akan berubah. Waktu kita melanggar aturan porsi, tubuh kita nggak jadi kecil, mungkin makin gede. Engkau akan mengembang dan tidak akan, engkau akan naik dan tidak akan turun. Ya, tetapi sekali lagi, Roh Kudus akan menolong kita. Dia, Yesus yang datang di dalam hidup kita, Roh Kudus yang diberikan Allah dalam hidup kita akan membuat kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi orang lain bisa mengalami, merasakan perubahan di dalam hidup kita. Sehingga mereka mungkin bisa bertanya, "Duh, kamu sekarang beda ya. Kamu berubah. Kamu nasibnya sekarang menjadi lebih baik. Saya melihat kok kayaknya kamu diberkati, apa sih? Kamu pergi ke gunung yang mana?" Kita bisa berkata, "Saya tidak pergi ke gunung yang kemana-mana. Saya punya gunung yang luar biasa. Gunung batuku, keselamatanku yaitu Yesus Kristus. Yesus yang ada di dalam hidup kita, dalam hidupku itu yang mengubah jalan hidup." Sebab itu mari kita selalu menjadi pribadi yang mau taat. Dan ketika taat, Yesus akan merubah hidup kita. Iya. Saya juga teringat satu lagu dan ini mungkin merupakan lagu yang terakhir ini dari kawan saya Ibu Maya. Ya. Ketika suaminya berkhotbah untuk terakhir kali, dia menyanyikan lagu ini. "Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya." Amin. Yesus dengan kasih-Nya
Dia datang dalam kehidupan kita untuk mengubah jalan hidup kita. Untuk itu, mari kita memiliki hati yang terus percaya kepada Tuhan. Kerendahan hati. Hati yang selalu mau terhubung dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Di dalam doa kita. Di dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kita memiliki hati yang penuh kasih. Dan kita memiliki hati yang taat. Saya percaya bahwa Tuhan ada saat ini di tempatmu. Yesus ada. Karena engkau membuka hati buat Dia. Terima kasih Tuhan. Nah, biar kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dibaharui karena kita berjumpa dengan Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya jemput kita semua mau bangkit berdiri, baik yang di tempat ini atau di rumah. Kita mau menyanyikan satu pujian ini lagi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus datang mengubahkan jalan hidup kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau hidup kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Karena Engkau telah memberikan Yesus kepada kami. Kau rela turun ke dalam dunia ini untuk kami. Dengan segenap cinta-Mu Tuhan, dengan segenap kasih-Mu. Engkau mau menyelamatkan kami yang terhilang. Terima kasih untuk kekekalan, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami mau terus mengerjakan keselamatan yang Engkau berikan. Kami tidak mau hidup kami menjadi sia-sia. Pengiringan kepada Tuhan menjadi sia-sia. Tapi kami terus mau berada di dalam Engkau Tuhan. Engkau datang dan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Jangan pergi dari kami. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Dan Yesus, Engkau datang untuk mengubah jalan hidupku. Kami tidak hidup lagi di jalan yang gelap. Tapi kami masuk di dalam jalan yang terang karena Engkau telah mengubah jalan hidup kami. Tuhan mengubahkan jalan hidup kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan melakukan yang terbaik lewat kehidupan kami. Tuhan, kami selalu mau mempunyai hati yang terus terpercaya kepada Tuhan. Kami mau terus memiliki kerendahan hati. Kami mau terus terhubung dengan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam doa dan penyembahan kami. Dalam setiap perilaku kami Tuhan. Biarkan kami boleh terus memiliki kasih Allah. Kasih yang melimpah di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh memberikan kasih kami kepada orang lain. Karena Tuhan mengubahkan jalan hidup kami. Dan Tuhan, kami ingin selalu mau menjadi pribadi yang taat kepadamu. Kami mau turut kehendak Tuhan. Perkenanan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu memberkati setiap wanita-Mu Tuhan. Yang sedang mengikuti ibadah. Hadirat Allah ada dalam mereka. Saat ini mereka boleh merasakan kasih dan hadirat Allah. Yesus datang untuk mengubahkan jalan hidupku. Terpuji nama-Mu Tuhan, Roh Kudus, bekerjalah terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik selama kami hidup sampai di mana kami mencapai garis akhir hidup kami. Di mana kami boleh diangkat bersama-sama dengan Tuhan waktu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Karena firman Tuhan yang hidup itu ketika kita renungkan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti mengubah jalan hidup kita. Amin. Kami atas nama Wanita Bethel Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Eunike Mesak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah Natal hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal kita hari ini dimeriahkan oleh beberapa pertunjukan dari korda-korda yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satunya kita akan saksikan pertunjukan dari Korda WBI Bali. Mari kita saksikan yang satu ini. Shalom wanita Allah, kami pengurus Korda Wanita Bethel Indonesia Bali NTB mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan melimpah atas kita semua. Wanita Allah yang semakin mengasihi Tuhan, tetap sehati sebagai tubuh Kristus. Mari melangkah bersama menuntaskan amanat agung Allah. Immanuel. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya, luar biasa. Merry Christmas to you. Mari kita berikan lambaian tangan kita kepada Bali. Shalom Bali. Merry Christmas to you. Oke. Yang kedua, kita akan menyaksikan juga pertunjukan yang tidak kalah luar biasa dari Korda WBI Kalimantan Barat. Mari kita saksikan persembahan acara dari Korda WBI Kalimantan Barat. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running
Wow, berikan tepuk tangan untuk WBI Korda Kalimantan Barat. Terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada satu pertunjukan yang tidak kalah kerennya. Pertunjukan dari Korda WBI Jambi Bengkulu. Mari kita saksikan persembahan yang luar biasa ini. Memujimu di setiap waktu.
Kami dari Komda WBI Jambi Bengkulu mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Kristus Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung acara ibadah Natal Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia. Sebelum ibadah ini berakhir, sekali lagi atas nama Wanita Bethel Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh para wanitanya Allah yang sudah bergabung, baik secara onsite maupun yang beribadah secara live streaming hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan special thanks kami ingin mengucapkan kepada GBI Worshipper Family Church Daan Mogot Jakarta Barat, kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Himawan Leonardo, beserta dengan istri Ibu Pendeta Muda Natal Himawan yang sudah meminjamkan tempat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Natal hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah beserta dengan seluruh jemaat yang digembalakan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang lainnya yang perlu kita simak, Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia akan mengadakan kembali webinar di tahun 2023 ini. Dan webinar pertama akan diadakan pada bulan Februari di tanggal 14 Februari. Pas Valentine ya, tolong dicatat hari tanggalnya jam 2 siang. Webinar pertama ini kita mengangkat tema bagaimana mendidik anak usia remaja dengan subtema hindari toxic parenting bagi remaja. Dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Pendeta Muda Dr. Anggia Hapsari, psikiater, konsultan anak dan remaja. Catat hari, tanggal, dan waktunya dan jangan lupa bergabung. Pengumuman berikutnya yang perlu kita simak bersama-sama, kita akan mengadakan acara akbar di tahun 2023 ini, yaitu Kongres Nasional Wanita Gereja Bethel Indonesia yang ke-13. Ya. Kongres Nasional ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Mei 2023. 10 sampai 12 Mei 2023 di GBI Mawar Sharon Jakarta Utara. Di GBI Mawar Sharon Jakarta Utara. Mari segera daftarkan nama ibu-ibu ke Korda masing-masing ya. Supaya ibu mendapatkan kuota. Dan perlu kami tegaskan sekali lagi, kami panitia tidak menerima pendaftaran pada hari H. Mengapa ibu-ibu? Supaya kami panitia dapat memberikan yang terbaik untuk seluruh peserta Kongres NAS. Dan pendaftaran Kongres Nasional Wanita GBI yang ke-13 akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2023. Jadi masih ada kesempatan segera mendaftar. Berapa biaya yang harus kita kontribusikan? Saya ingin informasikan biayanya jika ibu tidak menginap, dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000 per peserta, satu orang. Tetapi jika ibu ingin menginap dengan harga yang sangat murah, ya, di hotel standar, ya, ibu cukup menginvestasikan sebesar Rp1.500.000. Udah keluar. Jika menginap dengan hotel standar Rp1.500.000. Tetapi jika ibu ingin upgrade dengan hotel yang lebih baik, dikenakan biaya Rp2.000.000 per orang. Nanti jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada ketua korda masing-masing.
Baik, itu saja pengumuman hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja dengan luar biasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. Mari kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Katakan Merry Christmas and Happy New Year. Ya. Merry Christmas. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah Natal Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia. Ya, penasehat Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia, Ibu Pendeta Nuni, saya persilakan untuk menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sama-sama untuk pengurus pusat sama-sama berapat dan juga bersama seluruh WPI yang ada di mana-mana Tuhan, sama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru Tuhan. Karena selama tahun 2022 Engkau selalu memelihara, memberi pertolongan, perlindungan, penghiburan, kekuatan kepada kami WPI yang ada di mana-mana Tuhan. Dan kami dapat memasuki tahun 2023 dengan tubuh yang sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami sungguh mengucap syukur untuk perlindungan-Mu bagi kami WPI yang ada di mana-mana Tuhan. Sungguh kemuliaan Allah makin nyata dalam hidup kami kaum wanita Tuhan. Dan Engkau sajalah yang kami sembah. Kami boleh makin hari makin percaya padamu. Makin hari kami makin rendah hati, tidak ada yang sombong dan tinggi hati Tuhan. Sehingga kami dapat menyembah Engkau dengan seluruh hati dan kehidupan kami. Dan kami terus belajar taat sampai Engkau datang kembali yang kedua kali Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Engkau berkati Ibu Ketua kami Tuhan, beserta seluruh staf yang ada, ketua-ketua Korda beserta seluruh staf dan ketua-ketua Korwil Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali Tuhan bekerja melayani Engkau Tuhan. Dan sekarang dengan segala kerendahan hati, hamba mohon kiranya curahkanlah berkat-Mu buat kami semua. Dari yang datang dari Allah Bapa secara berlimpah-limpah kepada kami semua. Tuhan disertai dengan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dari Tuhan Yesus. Buat kami yang selalu setia dan percaya kepada-Mu Tuhan. Disertai dengan perlindungan, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus. Menyertai kita semua. Kaum wanita yang ada di mana-mana Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya setiap orang yang percaya sama-sama dengan keras katakan, amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tahun baru. Memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, ibu-ibu semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, semuanya. Ini kami rame-rame, Bu. Pengurus Korda. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru, ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya. Tuhan memberkati. Ibu Ika, ibu-ibu semua. Ayo Bu Ilma sini. Bu Ilma. Tahun Baru, Tuhan berkati. Sudah. Udah nggak apa-apa. Bu Santi, Selamat Natal dan Tahun Baru.